Shalom, saudara dikasih Tuhan, saudara di rumah-rumah. Mari kita memuji Tuhan, perkatakan kebaikan Tuhan kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan bersama-sama, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Haleluya. Mari saudara dikasih Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh kembali beribadah bersama-sama sekalipun kami di rumah masing-masing. Tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di mana-mana, di tempat di mana nama-Mu dipuja, disembah, ditinggikan. Dan firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Kami di rumah-rumah, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Dan Engkau siap memberkati kami. Kau buka hati kami itu terus menyembah-Mu, dan Engkau perlengkapi kami dengan firman-Mu, tuntunan-Mu memasuki minggu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah ini menjadi nyanyian dari hati kita semua kepada Tuhan. Dan kita berkata, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau.
Mari sekali lagi nyatakan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Oriara nama yara lama 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 yara nama ya sande. Kiara lama 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 ya sandara lama lama. Kami angkat hati kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, sungguh kami cinta Kau. Yara laba taka yara laba 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 shandara laba laba laba. Hinara nama yara laba laba. Bapa, kami rindu, kami terus dibawa makin melekat kepadamu. Sebab kami tahu di hadirat-Mu itulah tempat perlindungan yang sempurna. Kami diluputkan, kami dilindungi sesuai janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar Kau berkati kami di rumah-rumah, di tempat kami berada, untuk kami mendengar firman-Mu. Berikan hati yang lemah lembut untuk mau diubahkan. Berikan telinga seorang murid untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu. Urapi gembala sidang kami Pak Niko untuk menyatakan kehendak-Mu. Demikian juga hamba-Mu Tuhan. Kau taruhkan perkataan-Mu. Biar firman-Mu lengkap hari ini untuk menuntun setiap kami melakukan kehendak-Mu di masa-masa yang demikian. Dan kami semua keluar sebagai pemenang. Kami buka hati kami. Berdaulatlah ya Tuhan atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan
bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba, dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan,
biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible, bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui nubuatan, bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan, kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata.
kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya.
supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk, dan dengan gemetar Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan? Yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan. Kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19
dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Mari saudara, saya mengajak kita membaca satu ayat dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ketiga. Sudah bisa lihat di layar. Kita baca Kisah Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, kita belum lama merayakan Paskah. Dan kalau melihat kalender Alkitab, di antara kebangkitan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus, ya mungkin kita ada di minggu-minggu itu sekarang. Saudara, dikatakan Tuhan itu menampakkan diri kepada murid-muridnya pada berbagai event, kesempatan, kepada banyak pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dan dikatakan Tuhan Yesus menunjukkan tanda, menampakkan dengan banyak tanda untuk membuktikan bahwa ia hidup. Saudara dikasih Tuhan, ada tanda-tanda rohani yang menunjukkan bahwa saudara dan saya punya kehidupan kekristenan yang hidup. Saya ingin mengambil dari poin ini. Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan tanda di mana melalui tanda itu membuktikan bahwa Dia hidup. Saudara dikasih Tuhan, saya mau berbicara tentang kebangunan rohani yang sesungguhnya, yang terjadi dalam hidup setiap orang Kristen yang percaya. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang sedang melakukan perjalanan menuju Emmaus. Jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu kira-kira 7 mil dikatakan di Alkitab.
Di tengah perjalanan kedua murid ini ada seorang yang kemudian bergabung di perjalanan mereka. Mereka tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Sampailah mereka di Emmaus. Lalu ketika mereka duduk, mereka menahan orang ini karena dia menceritakan semua tentang Alkitab. Lalu begitu mereka duduk, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan kemudian hilang dari pandangan mereka. Mereka baru sadar, ini Yesus. Yang bersama mereka itu Yesus. Apa yang dikatakan Alkitab? Saudara, kalau perhatikan dalam Lukas pasal 24 ayat 32 dikatakan begini. Kedua orang itu berkata, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Satu tanda kebangunan rohani dalam hidup kita, di mana Kristus hidup dalam kita, itu adalah roh yang berkobar-kobar. Ketika Tuhan Yesus ada bersama kedua murid itu, mereka dikatakan baru menyadari, bukankah hati kita berkobar-kobar? Waktu berjalan dengan Tuhan, duduk bersama dengan Tuhan Yesus, mereka rasakan hal yang berbeda. Waktu firman itu datang, roh mereka berkobar-kobar. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Adakah kita mengalami hari-hari ini keadaan rohani yang suam-suam kuku di tengah berbagai masalah, goncangan yang hari-hari ini sedang terjadi, ketakutan yang melanda dunia, melanda banyak orang. Mungkin situasi itu menekan sehingga kita justru bukannya bangkit, tapi banyak orang yang rohaninya justru menjadi suam-suam kuku. Berapa banyak orang Kristen yang merasa seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan hari ini, biarlah melalui kebangkitan Kristus, roh kita berkobar-kobar. Boleh katakan amin. Saudara, ini ciri yang tanda pertama untuk tahu bahwa kita tuh mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, iman. Nah, kita tahu ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas gak ada. Waktu murid-murid yang lain ceritakan pada Thomas, Thomas gak percaya. Sampai Tuhan Yesus menyatakan diri. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, mari tusukkan jarimu di lubang, di tangan dan di lambung Yesus. So pada waktu itu Thomas langsung dia merasa dia bersalah, dia merasa malu, dia berkata, Tuhan aku percaya. Ya Allah aku percaya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kita baca dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara dikasih Tuhan, di sini dikatakan iman itu gambaran daripada orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi kalau orang yang namanya, tunggu gue lihat dulu baru gue percaya. Seperti Thomas tadi berkata. Tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita imannya masih, ya nanti kalau ada bukti, oh kalau ada kesembuhan baru saya percaya, oh kalau nanti ada terjadi baru saya percaya. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini dibutuhkan iman untuk melihat situasi yang kita hadapi. Saya rindu orang Kristen mengalami kebangkitan rohani yang sesungguhnya melalui kuasa kebangkitan Kristus. Kita memiliki iman, percaya sekalipun tidak melihat. Kalau Tuhan janji ada kesembuhan, ada mujizat, apakah kita mempercayai? Kalau ada janji Tuhan berkata Indonesia dipulihkan, ada pemulihan, ada kesembuhan, Indonesia dibebaskan daripada virus corona, ada mujizat yang terjadi. Percayakah kita akan hal ini? Ataukah kita menjadi orang Kristen yang cuma ya nanti kalau lihat, ya kalau terjadi ya nanti saya percaya. No, itu bukan iman. Saya rindu kita jemaat Tuhan bangkit. Sesuai dengan kuasa kebangkitan Kristus kita percaya. Walaupun kita belum melihat, kita percaya ini pasti terjadi. Yang percaya katakan amin. Mari katakan bersama-sama dengan saya.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari sekarang kita melihat hal yang ketiga, tanda yang ketiga. Bagaimana kita mengalami kebangunan rohani yang sesungguhnya melalui kuasa kebangkitan Kristus. Saudara dikasih Tuhan, tanda orang yang mengalami kebangunan rohani dalam hidupnya, dia akan melihat mujizat demi mujizat. Perkara-perkara yang ajaib menyertai kehidupan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin banyak orang bertanya, wah, mana mujizat, kan orang mati dibangkitkan? No. Mujizat itu bicara hal-hal hidup kita sehari-hari yang ketika saudara mungkin tidak berpikir bahwa ini mungkin terjadi, tiba-tiba terjadi. Hal yang mungkin sehari dalam pekerjaanmu, engkau pikir situasi lagi sepi ini, mana mungkin gak ada berkat, mana mungkin ada proyek di tengah situasi, mungkin lagi banyak orang menghentikan kegiatan. Tapi saudara dengar, kalau kita percaya apa yang Tuhan suruhkan kepada kita akan lihat mujizat. Dan saya berdoa hari-hari ini umat Tuhan mengalami mujizat dalam hidup mereka. Mujizat itu bicara kesembuhan. Mujizat bisa bicara penyediaan Tuhan dalam hidupmu yang tidak pernah saudara bayangkan. Murid-murid Tuhan harus mengalami berkat yang melimpah hari itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berdoa melalui kuasa kebangkitan Kristus, roh kita bernyala-nyala, bergairah dengan Tuhan, bergairah untuk baca firman Tuhan, bergairah untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Yang kedua, kita punya iman, percaya akan janji Tuhan, percaya akan apa yang difirmankan Tuhan. Dan kita akan melihat yang ketiga, mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Mujizat terjadi bagi keluargamu, bagi kesehatanmu, bagi pekerjaan, bagi pelayananmu. Kalau kebanyakan orang mungkin hari-hari ini pesimis, kita bukan orang yang pesimis. Kita tahu ini hari-hari di mana Tuhan itu berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dan kita akan melihat di depan kita ada banyak perkara dahsyat dan mujizat yang tersedia bagi orang yang percaya. Boleh katakan amin. Mari saya mau berdoa buat saudara. Buka hatimu, angkat kedua tangan. Mari saudara berbahasa roh, berdoa. Apa yang saudara perlukan hari-hari ini? Mungkin saudara butuh mujizat. Mungkin saudara lagi lemah iman. Kau minta Tuhan kuatkan saya lagi. Mungkin kau merasa rohmu mulai akan padam. Jangan biarkan. Firman Tuhan berkata, Tuhan gak membiarkan bulu yang patah itu terkulai. Tidak. Tuhan tidak akan biarkan sumbu yang pudar nyalanya menjadi padam. Aku berdoa dalam nama Yesus, bangkit kembali. Rohmu bernyala-nyala, imanmu dibangkitkan, yang lemah dikuatkan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup buat mujizat dalam hidupmu hari-hari ini. Tuhan, aku berdoa keluarga demi keluarga dijamah, dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Mari saya ajak saudara menyatukan hati kita bersama-sama berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami lepaskan berkat buat Indonesia. Kami perkatakan Indonesia sembuh dalam nama Yesus. Indonesia disembuhkan. Ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi buat Indonesia. Indonesia terbebas dari virus COVID-19,
terjadilah dalam nama Yesus. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi kami yang percaya, yang punya iman, kami akan lihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah, berikan hikmat untuk mengantisipasi, untuk menjalankan segala sesuatu dengan benar. Kami lepaskan berkat untuk semua para medik, semua Tuhan, mereka yang membantu orang-orang sakit di rumah-rumah sakit. Berikan kuasa otoritas. Ada medical breakthrough di rumah sakit di Indonesia, sehingga membawa kesembuhan bagi semua pasien. Dan kami memperkatakan tidak ada lagi kematian, yang adalah kehidupan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh penduduk negeri ini, biar diberikan takut akan Tuhan, diberikan kegentaran, supaya mereka juga mau menjalankan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah dalam ketertiban dan ketaatan. Terima kasih Tuhan, berkati negeri kami. Indonesia juga kami perkatakan menang dan kuat menghadapi krisis ekonomi global. Indonesia menjadi negara yang terus bertahan, tetap berdiri, beroleh kemenangan. Terima kasih. Kami memberkati negeri kami, damailah Indonesiaku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, saya percaya kita semua mengalami kebangunan rohani yang sesungguhnya hari-hari ini. So sekarang tiba saatnya untuk kita memberi. Jangan ragu, ada nomor account cabang gereja masing-masing di CK4 di mana saudara terlibat. Ke sana saudara membawa persembahan saudara melalui transfer, melalui ATM ataupun mobile banking. Saudara bisa lakukan. Orang yang menabur diberkati Tuhan. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan menabur di masa yang sukar. Oh, itu dahsyat, luar biasa. Lakukan bagian kita, Tuhan memberkati kita semua. Saudara, minggu depan memasuki awal bulan Mei, minggu pertama bulan Mei. Maka kalau Tuhan masih izinkan kita ibadah di rumah-rumah, saudara juga saya minta mempersiapkan roti dan anggur. Anggur artinya grape juice atau sirup berwarna merah. Siapkan untuk kita melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk terima doa berkat. Sebelumnya kita naikkan pujian bersama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. I'll worship your holy name. Sekali lagi katakan, I'll worship your holy name. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat dalam nama Yesus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin.